Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sudah mandi belum? Sudah dong. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita melakukan doa bersama agar nanti ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, Bapak akan mengabsen dulu. Aura Bilqis, Aidil, Karen, Pawas, Eni Sagita, Wisnu Dwi Puji Utomo Diningrat, Hadir. Vito Gali, Hadiroh. Gania. Gak berangkat, Pak. Kenapa? Nggak Sakit berangkat? hati. Masih kecil udah cinta-cintaan itu bagaimana? Gak tahu, Pak. Sakit mungkin. Belum kita memulai pembelajaran, udah pada semangat atau belum anak-anak? Belum, Pak. Kalau begitu kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya, Ya, biar oke. semangat seperti para pejuang kita yang dulu. Oke lah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. ini sepertinya belum pada semangat semuanya ya. Ya, Pak, Masih ada yang ngantuk. belum. Kita lanjut tepuk semangat, Oke. biar tambah semangat. Tepuk semangat. Semangat belajar dengan giat. Siap. Udah semangat ya? Sudah. Pertama-tama Pak Guru akan menjelaskan tentang materi yang kemarin kita sudah bahas. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas apa? Masih. Coba, ada yang tahu? Tentang kebersihan adalah sebagian dari iman. Ada yang masih ingat hadisnya? Ya, Masih. coba mau Wisnu. At-tahuru satrul iman. Pintar. Pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas tentang hadis kebersihan atau huru satrul iman, yang berarti kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan untuk pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, Pak Guru akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran yang akan kita tempuh pada pagi hari ini. Yang pertama, ada peserta didik diharapkan dapat menyebutkan kitab-kitab Allah. Terus yang kedua, ada peserta didik dapat menjelaskan, menyebutkan nabi dan rasul yang menerima kitab Allah. Coba kalian buka pada halaman 16 sampai 18. Pada membawa LKS semua kan berarti ya? Bapak. Kalian coba buka halaman 16 sampai 18, dibaca terlebih dahulu. Nanti Pak Guru akan tunjuk untuk menjelaskan. Ya. Sudah dibaca anak-anak? Sudah, Pak. Coba sebutkan ada berapa kitab Allah? Ada 4. Apa aja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Yang menurunkannya? Nabi Musa, kitab Taurat, Ya, Zabur, Nabi Daud, ya, terus Injil Nabi Isa, yang terakhir. Al-Quran Nabi Muhammad. Baik.
Biar lebih jelasnya Pak Guru akan menyampaikannya. Yang pertama ada kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa pada abad 12 sebelum Masehi di Mesir dan Israel. Kitab Taurat ini berbahasa Ibrani. Terus yang kedua ada kitab Zabur. Yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur ini diturunkan ketika Nabi Daud sedang menjadi raja kaum Bani Israel di Yerusalem pada tahun 12 sebelum Masehi. Terus yang ketiga ada kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa pada abad 1 Masehi. Injil dalam bahasa Yunani berarti kabar gembira. Terus yang terakhir ada Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad sekitar 6 Masehi. Proses terjadinya turunnya ayat Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran pada pertama kali itu terjadi ketika Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hiro di kota Mekah. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Terus hikmah diturunkannya kitab Allah yang pertama ada menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kedua ada mempercayai adanya Rasulullah sebagai utusan Allah. Terus yang terakhir, yang ketiga ada menjadi pedoman hidup bagi kita. Untuk materi pada pagi hari ini sudah pada mudeng semua anak-anak? Nah, untuk mengingat-ingat kembali, Pak Guru akan menjelaskan materi tadi yang baru kita bahas. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama itu ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Terus yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Terus yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Sudah pada mudeng semuanya anak-anak? Mudeng. Berarti Pak Guru akan memberi pertanyaan balik ya, untuk mengetes kalian tadi sudah pada mudeng semua apa belum. Bagi yang bisa menjawab nanti Pak Guru akan beri hadiah. Oke. Yang pertama, sebutkan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Siapa yang mau menjawab? Ya, Mbak Vito. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya. Terus yang kedua, siapa Nabi dan Rasul Allah yang diberi wahyu sebuah kitab untuk menjadi pedoman? Siapa aja, ada yang tahu? Saya. Ya, Mbak Bilqis. Nabi Musa, Nabi Ya. Daud, Nabi Isa,
sama Nabi Muhammad. Ya, pintar. Berarti udah pada mudeng semua ya untuk materi pada pagi hari ini. Ya, sudah Pak. Kurang lebih sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita melakukan senam jari dulu ya anak-anak. Ya, Pak Guru. Biar otak kita refresh. Kayak gini aja anak-anak. Bareng-bareng ya. Udah pada refresh semua berarti ya. Insya Allah berkah ilmunya untuk pada pagi hari ini. Untuk pada minggu depan kita akan membahas tentang sholat gaib. Kurang lebihnya Pak Guru meminta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Untuk nanti yang tadi menjawab pertanyaan dari Pak Guru, hadiahnya diambil ya di kantor ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.